Baik, baik Pak Susno, mungkin sama halnya sambil menunggu Pak Groseno terhubung dengan suara yang jelas ke studio. Mas Reza mengatakan bahwa ya, ada implikasi bahwa polisi akan gagal dalam kasus ini. Menurut Anda, seburuk itukah polisi pada kasus ini? Khusus untuk Polda Jabar ya, Kapolri baik pada amanat resmi yang disampaikan oleh Wakapolri saat yudisium PTIK, ya jelas mereka tidak menggunakan apa namanya saintifik. Kemudian penyidikan yang 2016 kacau gitu kan. Kacau balau karena mereka tidak melakukan penyidikan sesuai dengan definisi penyidikan. Definisi penyidikan itu kan upaya membuat terang suatu peristiwa pidana apa bukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang itu dengan mengumpulkan bukti kalau pidana siapa pelakunya. Nah, untuk pelaku ini jangan ditangkap pelaku dulu, teori penyidikan begitu kan. Jangan langsung nangkap, cari buktinya dulu, setelah lengkap, syukur minimal dapat 2, syukur dapat 3, dapat 4, baru tangkap orangnya. Karena ini bukan tertangkap tangan. Tapi dalam hal peristiwa 2016, termasuk juga 2024 ini, menangkap Peggy. Kaidah-kaidah penyidikan itu diamburadulkan. Tangkap dulu baru cari alat bukti. Nah ini teori dari mana? Yang ngajari siapa? Yang dapat malunya siapa? Kalau ini ternyata salah, tidak bisa melengkapi alat buktinya, saya yang pensiun ini malu juga. Jangan-jangan orang mengatakan, wah itu ini pasti buatan seniornya ini, yang ngajari seniornya. Apalagi saya ini pernah jadi Kapolda Jawa Barat loh. Saya 2008 awal masih di Jawa Barat. Kabar eskrim saya itu 2008-2009, bukan 2018 ya tadi. Iya, itu salah. Kaidah-kaidah penyidikan diinjak-injak. Ya, kecuali kalau tertangkap tangan, ya silakan. Tertangkap tangan siapapun boleh menangkap. Baru nanti cari saksi, cari apa-apa. Kali ini bukan kok. Baik, Kejadian 27 ditangkap tanggal 30 atau tanggal berapa. Ya, ya. gitu. Pak Susno, kuasa hukum Tony RM juga mengatakan ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka, tidak melalui pemanggilan terlebih dahulu, pemanggilan keterangan saksi dan lain sebagainya, langsung ditetapkan tersangka. Apakah poin ini poin sebagai poin unggulan dari kuasa hukum untuk selangkah menuju kemenangan dari pra peradilan? Karena menurut Anda juga ini adalah langkah yang salah begitu Pak Susno. Yang penting adalah sah, sebagaimana Pak Riza katakan tadi, sah tidak upaya paksa yang dilakukan. Apa upaya paksa itu? Nangkap, nahan, nyita. Ya kan gampang sekali. Nah untuk sahnya, apakah penyitaan barang bukti sepeda motor dan sebagainya itu barang tidak bergerak? Telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, bagaimana cara menyita barang tidak bergerak. Nah, izin penetapan pengadilannya kapan harus diminta. Nah, jangan-jangan sampai sekarang itu nggak ada. Oh, ada berita acaranya. Berita acara itu bukan penetapan. Nah, kemudian harus jelas juga apa sebabnya disita. Itu baru barang bukti ya. Nah, kemudian belum tentang menentukan dia sebagai tersangka. Apa dasar menentukan tersangka? Terlalu berpedoman pada saksi. Saya sangat pendapat dengan Pak Riza bahwa saksi itu manusia. 1.000 saksi bisa kompak, dia bisa mengatakan sesuatu yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam. Saksi itu baru berharga apabila didukung alat bukti lain, misalnya alat bukti forensik, foto, video, dan lainnya. Nah ini justru yang tidak mereka garap. Contohnya apa? Di situ ada 6 CCTV. Dalam berita acara ada loh, dalam berita acara putusan pengadilan. Sekian CCTV belum dibuka. Katanya alasannya di Cirebon nggak ada. Kalau di Cirebon nggak ada alat yang bisa membuka, kan ada di Bandung kan. Di Bandung nggak ada di Jakarta. Jakarta nggak ada di luar negeri. Kayak ini nyawa manusia. Ada, mari kita suarakan. CCTV itu buka. Kemudian apalagi yang belum dilakukan, alat bukti yang masih sisa. HP, ada 6 HP yang disita. Apa pembicaraan Peggy, apa pembicaraan Pina, apa pembicaraan yang lain. Nah, kalau itu tidak ada semua terkait, oke lah. Kalau soal darah, soal apa namanya sperma mungkin sudah hilang ya. Tapi yang ada sekarang
Siapa yang tahu itu? Ada di keterangan, bukan saya ngarang ya, keterangan saksi anak buahnya si Rudiana. Ya. Anak buah Rudiana itu dialah yang mengamankan CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Atau takut dengan ada yang di dalamnya? Orangnya masih ada kok polisinya. Baik. Bukalah itu. Saya tahan Pak Ya. Susno, apakah ini juga keunggulan kedua tim kuasa hukum ketika pada Rabu mendatang agendanya adalah menghadirkan saksi dan ahli, polisi malah hanya menghadirkan ahli tanpa saksi. Apakah ini juga menjadi poin kemenangan dari kuasa hukum Peggy Setiawan? Nanti kita akan bahas. Tapi saya mau ke Pak Ugroseno terlebih dahulu. Pak Ugroseno sudah mendengar suara saya dengan jelas? Sedikit banyak jelas, obrolan saya dengan Pak Susno, terus kemudian obrolan saya dengan Mas Reza terkait dengan peradilan hari ini. Apa tanggapan Anda, Pak Ugroseno? Silakan. Ya, saya melihat sejak dari awal kronologis peristiwa ini kan harus berangkat dari TKP pertama. Tanggal berapa? Jadi peristiwanya tanggal 27, tapi kita lihat laporan polisinya tanggal 31 Agustus. Ya, yang membuat laporan polisi adalah Pak Rudiana, ya kan? Kemudian ada proses-proses penangkapan, administrasi penyidikannya juga banyak salah. Padahal salah nama saja itu bisa fatal di situ, ya kan? Kemudian proses yang dipaksakan di KUHAP sudah diatur, keterangan saksi yang dipakai adalah keterangan saksi di pengadilan, ya kan? Jadi kalau kita sekarang tinggal mencari alat bukti, kalau misalnya sekarang dari pihak penyidik akan menghadirkan ahli, ahli yang mana ini akan dihadirkan itu, Pak? Ada nggak barang bukti yang diperiksa oleh ahli di sini? Ya, jadi saya melihat administrasi penyidikan ini benar-benar sangat lemah. Jadi kalau dibuka dari awal, ya kan, sebagai contoh begini, begitu ada laporan polisi, kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah penyidikan, ya kan? Saya melihat dalam surat mungkin surat penahanan ya, atau penangkapan Peggy yang di Polda Jabar. Jadi laporan polisinya ada 2016, kemudian juga sudah ada surat perintah penyidikan tahun 2016, tapi tahun 2024 ada surat penyidikan lagi. Berkas perkara 8 plus Depo 3 tadi itu sudah masuk ke pengadilan. Kenapa kalau untuk Peggy sekarang dibuat surat perintah penyidikan lagi? Harusnya semuanya berkait ke surat penyidikan dari awal. Bagi saya kalau yakin bahwa pelaku Peggy sama dengan DPO, sama loh ya. Tidak usah lama-lama, berkasnya lama dimajukan, kirim ke jaksa sampai selesai. Karena Peggy diperiksa pun di penyidikan, nanti yang digunakan oleh di sidang kalau misalnya maju adalah keterangan Peggy di sidang pengadilan. Itu yang harusnya diperhatikan di sini. Jadi saya lihat kalau pra-peradilan ini ya kemungkinan bukan menang kalah ya, kemungkinan akan lemah dilihat dari administrasi penyidikan dan penyitaan barang bukti serta penangkapan dan penahanan itu saja. Baik, Pak Ugro, saya tahan dulu. Saya mau ke Mas Reza. Kita tahu bahwa Kejaksaan mengembalikan berkas penyidik terkait dengan kasus ini. Kalau saya merujuk pada keterangan Anda di dialog NTV Prime pekan lalu bersama rekan Doni De Keyzer, yang harus dijawab Polda adalah 2 alat bukti, waktu perolehan alat bukti, dan cara perolehan alat bukti. Apakah ini juga kemungkinan yang akan dimintai kejaksaan untuk dilengkapi oleh penyidik, Mas Reza? Dari pihak kejaksaan, seingat saya sudah menyebut bahwa masih dibutuhkan kelengkapan terkait dengan formil dan material. Berarti kalau bicara tentang material, memang kita perbincangkan tentang alat bukti. Tadi Pak Susno juga sudah jelaskan. Sementara terkait dengan formil, barangkali terkait dengan administrasi penyidikan, sudah dijelaskan oleh Pak Ugroseno. Alhasil sempurna sudah, tanda petik, kekurangan atau kelemahan dalam kerja Polda Jabar. Yang tadi saya katakan, saya khawatir betul bahwa ini semakin mempertegas penilaian publik tentang gagalnya mitigasi Polda Jabar dalam penanganan kasus Cirebon. Saya justru bertanya-tanya, mengapa Polda Jabar begitu enggan, bahkan mungkin tidak hanya Polda Jabar untuk hal yang satu ini, Mabes Polri pun terkesan tidak begitu bersemangat untuk mendorong dilakukannya eksaminasi ke titik hulu. Betapapun Kapolri sudah buka-bukaan memberikan testimoni tentang kelemahan kerja saintifik pada tahun 2016, tapi terus terang saya belum melihat adanya gerakan yang signifikan untuk melakukan review atau eksaminasi
terkait dengan kerja saintifik di tahun 2016. Nah, dengan penilaian yang harus saya katakan tidak begitu positif itu, saya berprasangka, tentu saja bisa disanggah, bahwa terkesan ada sesuatu yang coba ditutup-tutupi, istilahnya blue curtain code, kode tirai biru, yang coba ditutup-tutupi terkait dengan penanganan kasus pada tahun 2016. Apakah kode tirai biru semacam itu merupakan manifestasi dari jiwa Korsa, yaitu kekompakan yang harus saya katakan kekompakan salah kaprah, ataukah dalam rangka untuk mengejar target tertentu, dengan kata lain menjadikan penanganan kasus sebagai sebuah strategi, misalnya untuk mendongkrak karir. Ini yang menarik juga menurut saya untuk didiskusikan, karena kesan karut-marut pengungkapan kasus pada tahun 2016, ditambah lagi dengan maaf compang-camping yang penanganan kasus 2024, apa yang membuat otoritas kepolisian sedemikian jauh melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak prosedural, tidak proporsional, dan tidak profesional. Saya khawatir ada kepentingan-kepentingan di luar hukum itu sendiri yang barangkali coba dilakukan dengan memanfaatkan momentum menangkap PS. Namun sayang beribu sayang, alih-alih memantik emosi publik yang mendatangkan dukungan bagi Polda Jabar guna mempidana seorang PS, tapi yang terjadi adalah arus balik. Ternyata publik justru sangat kritis dan sekian banyak praktisi hukum justru memberikan kesediaannya untuk membantu PS secara pro bono. Gelombang yang amat sangat dahsyat ini tampaknya tidak disangka dan tidak diduga oleh pihak Polda Jabar, yang justru alih-alih membuat mereka bekerja kian rapi dari hari ke hari, justru harus saya katakan kian sengkarut dari waktu ke waktu.